Tetapi ada kan istilahnya di atas langit masih ada langit. Jadi di atas saya masih ada senior-senior yang jauh lebih pengalaman. Tetapi di bawah saya tentunya masih ada loh para mama muda. Mana di sini mama muda? Assalamualaikum. Hai bunda-bunda, para momski di rumah. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Oh ya bun, para momski. Di video kali ini saya akan sharing tentang pengalaman saya yang saya kemas dengan judul 10 bahaya sekitar yang mengancam atau mengintai balita kita. Apa aja sih? Yuk kita simak videonya. Tapi sebelumnya subscribe dulu dan like bila para bunda suka. Yuk sama-sama kita ikuti videonya. Nah, Bun, tapi sebelumnya saya minta maaf dulu ya, karena sebenarnya saya bukanlah pakar, bukanlah ahli, atau bukanlah expert di bidang anak-anak. Tetapi setidaknya saya punya pengalaman mengawal dan bersamai anak-anak saya saat masih balita. Oke, langsung saja ke yang pertama, yaitu jatuh dari tempat tidur. Nah, ini teman-teman biasa sekali terjadi pada bayi yang berumur 6 bulan ke atas, di mana gerak badannya sudah mulai aktif. Dia bisa belok ke kiri, belok ke kanan, atau bahkan berguling-guling. Nah, biasanya saat tertidur, biasanya kan kita tinggal tuh. Nah, itu tempat tidur yang tinggi sangat berbahaya. Karena ketika dia jatuh ke bawah, coba aja bayangin bun, teman-teman, kalau yang terbentur punggungnya itu sangat berbahaya sekali, apalagi kalau kepalanya. Nah, untuk itu sebagai antisipasi, kalau memang bisa, bunda atau teman-teman semua memfasilitasi tempat tidur anak kita atau bayi kita dengan tempat tidur yang memiliki penjagaan atau pagar atau apa ya istilahnya ya, sehingga ketika bayi kita berguling-guling masih ada penahannya. Atau yang paling mungkin bisa kita turunkan tempat tidurnya, ranjangnya kita bongkar, hanya kasur saja atau spring bed saja di bawah, sehingga kalau misalnya bayi kita atau anak kita terjatuh, maka tidak terlalu tinggi jaraknya ya, tidak terlalu jatuh dari ketinggian, jadi tidak terlalu berbahaya untuk kepala atau punggungnya. Yang kedua adalah lantai yang licin atau lantai yang basah, entah itu kena air tumpah ataupun pipis dari bayi kita. Nah, untuk itu bun, usahakan agar lantai kita selalu kering. Kita kontrol terus agar lantai itu selalu kering. Biasanya tuh kalau kita habis dari kamar mandi, biasakan kita mengeset sampai kering kaki kita. Karena lantai yang basah itu sangat berbahaya buat anak kita. Nah, coba bayangkan kalau misalnya, bahkan bukan cuma dibayangkan ya, banyak sekali kejadian anak itu yang terjatuh, terpleset, sehingga bagian punggung atau kepalanya terbentur. Nah, bun, saya punya pengalaman ya, anak seorang teman yang hingga kini karena terpleset dan terbentur punggungnya, amit-amit jebang bayi ya bun, jangan sampai terjadi dengan anak-anak kita. Jadi sampai sekarang itu mengalami kelumpuhan sampai usia remaja. Mudah-mudahan jangan terjadi ya bun. Untuk itu kita antisipasi lantai jangan sampai basah. Bagaimanapun caranya, kita harus selalu mengontrol kondisi lantai agar tidak basah. Nah, yang ketiga, benda-benda asing, baik padat maupun cair. Kalau yang padat itu, yang berwarna-warna tuh ya, yang berwarna-warna, itu sangat berbahaya sekali karena balita kita itu yang bahkan 5 tahun ke bawah ya, masih saja belum paham. Jadi ketika ada benda-benda seperti kelereng atau benda yang berwarna-warni, itu bisa jadi dimakan bun, karena itu tuh dia nggak tahu apa tuh, dikiranya permen, atau bisa jadi teman-teman benda cair jangan kita taruh sembarangan di botol, apalagi misalnya naruh pewangi pakaian atau pengepel, cairan pengepel di botol aqua berwarna, ditaruhnya sembarangan. Itu jangan sekali-kali, karena bisa saja anak kita mengiranya itu minuman, akhirnya diminum. Nah, itu pun sangat berbahaya sekali. Benda padat, benda cair, bahan kimia yang sembarangan ditaruh. Jadi itu memang harus kita upayakan untuk ditaruh di tempat yang aman.
Selanjutnya yang keempat adalah serangga. Nah ini serangga ini aku punya pengalaman nih Bun. Waktu itu anak balita saya duduk makan, saya di depannya. Saya lihat ternyata ada kelabang tuh, kelabang yang hitam yang suka gigit itu yang berbisa. Udah maju ke depannya, saya langsung angkat anak saya dan akhirnya mengusir kelabang itu. Coba bayangkan kalau misalnya kelabang itu luput dari perhatian kita, bisa-bisa anak kita digigit. Atau bahkan binatang yang lebih berbahaya ya, seperti ular kan bisa saja terjadi. Nah, sebagai upaya mungkin kita harus menjaga kebersihan di lingkungan rumah kita. Nah, yang kelima ini sering juga terjadi nih, tapi ini malah sangat berbahaya yaitu air panas. Yang pertama air panas itu ya. Kalau sekarang memang ada dispenser, tapi dispenser juga bahaya kan. Kadang anak kita kan main-main yang 5 tahun ke bawah yang masih belum paham, belum mengerti itu air panas, itu bisa-bisa dia pencet, air panasnya keluar. Nah, tapi ini saya punya pengalaman yang biasa masak air diceret. Nah, itu ketika kita masak air diceret, misalnya untuk minum atau keperluan apapun, hati-hati. Ketika kita mau membawanya atau mau menuangkannya di termos, hati-hati. Jangan sampai ada balita kita berkeliaran. Karena saya pernah punya pengalaman, salah satu teman, jadi dia itu mau memandikan anaknya, dulu kan nggak zamannya heater water ya, bahkan sebetulnya heater water kan beberapa orang saja yang punya ya. Saya sendiri nggak punya sih heater water ya, jadi memang semuanya mandinya pakai air yang natural, air dingin ya. Nah, si teman itu bawa teko air panas, dia mau menuangkan air panasnya ke kamar mandi karena anak balitanya mau mandi dengan air panas ya, air hangat. Nah, ketika dia bawa itu anaknya itu menghampiri dia, makanya air di teko itu tumpah ke badannya dia. Nah, itu coba bayangkan Bun, sangat berbahaya sekali. Saya lihat waktu itu saya nengok, di waktu-waktu yang lewat saya nengok anak itu, anak tetangga saya itu ke rumah sakit, itu semuanya sudah luka bakar, itu tidak bisa dibayangkan ya. Kalau bisa perihnya dia itu, kalau bisa kita yang gantikan ya Bun. Saking kita, ya pokoknya Bunda bisa bayangkan lah. Gimana kalau anak kita sakit. Itu yang air panas tadi termasuk juga makanan-makanan panas. Kalau kita habis masak tuh ya, di panci yang besar, kalau lagi ada perayaan apa, masak sayuran tuh yang panas. Atau bahkan yang mangkok kecil di meja itu, kalau bisa hati-hati. Karena bukan tidak mungkin anak kita atau bayi kita itu, balita kita, jalan-jalan seputar itu. Dia kan tidak tahu itu bahaya. Bisa dia celupkan tangannya atau gimana ya. Pokoknya itu kalau sampai terjadi, itu tanggung jawab kita. Jadi kita justru yang harus mengantisipasi bahaya-bahaya seperti itu. Baik air panas maupun makanan panas. Nah, yang berikutnya, yang keenam adalah masalah pintu. Jadi pintu, terjepit pintu gitu ya. Itu sangat berbahaya. Karena anak-anak itu nggak ngerti ya, dia main pintu kejepit. Nah, itu jarinya atau jempolnya bisa, pokoknya bahaya deh ya. Yang ketujuh adalah barang pecah belah, baik piring maupun gelas. Jadi kalau bisa anak kita itu yang sudah bisa bawa-bawa benda, kita sediakan dia dari melamin atau dari Tupperware ya. Karena kalau dari beling, itu coba bayangkan kalau misalnya dia terpleset, terpelanting, kesandung, apa jatuh, itu pecah, belingnya bisa kena balita kita. Itu sangat berbahaya. Nah, yang kedelapan teman, itu bahaya teman sebaya atau teman yang kurang lebih sama umurnya ya. Contohnya begini, kita lagi ngumpul nih dengan saudara atau dengan teman, anak kita tuh masih balita dengan teman sebayanya bermain. Nah, jadi jangan abaikan begitu saja, malah kita asik ngobrol atau ngerumpi atau ngegosip ya. Kita tetap perhatikan anak kita kontrol. Karena apa? Karena itu mereka sama-sama tidak mengerti ya, dua-duanya. Jadi itu bisa terjadi bahaya juga. Contohnya saya pernah ya, waktu itu saya titipkan anak saya ke suami ya, ke bapaknya. Saya sholat tuh. Tapi ternyata bapaknya itu nggak paham ya, digabungkan aja dengan teman-temannya yang sebaya itu. Ketika saya lihat, anak saya itu
lagi loncat-loncat di kasur yang mumbul gitu. Nah, dia itu hampir terinjak perutnya. Itu satu contoh. Contoh yang kedua pernah juga sama seperti tadi juga saya titipkan ke bapaknya. Ternyata bapaknya menggabungkan dengan saudara sepupunya yang lain, saudara sepupu dari anak saya itu. Ternyata dia itu sedang main dengan sepupunya yang di atas usianya setahun. Nah, itu si sepupunya, entah karena mungkin dia pun belum ngerti ya, dimasukkanlah tangan anak saya itu ke jari-jari sepeda. Jari-jari sepeda diputar. Untung saya lihat, langsung saya amankan. Nah, itu karena dia tidak paham. Coba bayangkan kalau sampai anak kita jari-jarinya masuk ke jari tangannya itu masuk ke jari-jari sepeda, itu sangat bahaya sekali. Jadi memang tidak boleh abai. Juga memang gak usahlah dititipkan ya sama para suami atau para bapak. Memang begitu tuh, kurang care sama anak-anak. Walaupun tidak semua tentunya ya. Yang ke-9, Mom, ini sudah pernah terjadi ya kecelakaan seperti ini. Jadi kita perhatikan kendaraan, khususnya kendaraan matic motor ya. Jangan sekali-kali kita menaruh anak kita di motor matic itu sementara kita mengerjakan sesuatu walaupun sebentar, walaupun kita kasih pesan ya, "Nak, diam dulu ya di sini." Nah, itu sangat berbahaya sekali karena anak balita itu belum punya sensor atau nalar. Kadang kalau spontan dia ingin mencet sesuatu atau menggas sesuatu, bisa jadi terjadi kan. Misalnya, "Nak, diam dulu ya," ternyata dia gas. Nah, itu motor bisa lompat. Itu kan sudah pernah ya ada kejadian seperti itu, di-share kan di medsos. Itu sangat bahaya sekali. Jatuh dengan lompatan yang cepat. Nih, ini kepala jaminannya ya. Itu tidak usah diceritakan lagi. Pasti para bunda paham bahaya seperti itu. Nah, ini yang ke-10 atau yang terakhir, Mom, tentang mobil. Bahayanya mobil. Kita mengeluarkan atau memasukkan mobil, pokoknya parkir, memarkir, cek dulu keamanan anak kita. Apakah ada anak kita, balita kita, bayi kita di sekitar mobil itu. Pokoknya periksa ya, harus aman dulu baru kita keluarkan mobil kita atau masukkan mobil kita. Pernah kan Bunda, pasti pernah mendengar ya, sudah di-share kok di medsos-medsos tentang seorang ayah yang mengeluarkan mobilnya, ternyata dia tidak sadar anaknya ada di belakang. Itu saya nggak bisa ngomong, nggak bisa bayangin. Pokoknya kita harus waspada dan hati-hati karena itu anak kita, nyawa anak kita. Hati-hati. Oke Bunda, para momeski di rumah, itulah sharing saya tentang 10 bahaya sekitar yang mengancam atau mengintai balita kita. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Dah.